Halo, perkenalkan nama saya Debagus Kresanarayana Arista, dan di sini saya akan mempresentasikan tentang bisnis web saya, mulai dari bisnis model Canva, analisis SWOT, dan Porterfy Forces. Untuk bisnis yang saya ambil yaitu bisnis tentang instant healthy meal atau makanan sehat siap saji yang bernama Gusto Box. Berikut penjelasan tentang Gusto Box. Gusto Box adalah bisnis layanan makanan siap saji yang berfokus pada pengiriman makanan sehat langsung ke konsumen. Gusto Box mengusung model bisnis modern yang menggabungkan efisiensi operasional dengan pendekatan berbasis teknologi untuk memenuhi kebutuhan gaya hidup masyarakat masa saat ini. Pendekatan ini tidak hanya menjawab kebutuhan konsumen yang sibuk, tetapi juga menciptakan pengalaman langganan makanan yang personal, fleksibel, dan berkualitas tinggi. Secara garis besar, Gusto Box mengadopsi model bisnis direct to consumer atau D2C berbasis langganan. Artinya, saya menjual langsung ke pelanggan melalui platform digital tanpa perantara seperti toko fisik atau distributor makanan. Pelanggan dapat memilih sendiri menu makanan mingguan melalui situs web atau aplikasi mobile, lalu makanan yang telah dimasak dan dikemas dikirim langsung ke rumah mereka. Salah satu keunikan utama dari layanan ini adalah bahwa makanan sudah siap santap, sehingga pelanggan hanya perlu memanaskan makanan sebelum disantap. Jadi makanannya tuh perlu dipanaskan di microwave kurang lebih sekitar 2-3 menit sebelum dimakan. Ini memberikan nilai tambah berupa kemudahan dan penghematan waktu bagi pelanggan yang memiliki gaya hidup yang sibuk. Berikutnya tentang bisnis model Canvas-nya. Pertama, di Key Partners. Pertama, pemasok bahan baku berkualitas bekerja sama dengan pemasok untuk mendapatkan bahan makanan segar dan organik. Yang kedua ada layanan logistik, jadi kita bermitra dengan perusahaan pengiriman untuk memastikan distribusi yang efisien. Kedua ada ahli kesehatan dan kebugaran, jadi kita berkolaborasi dengan profesional untuk meningkatkan kredibilitas dan menjangkau audiens yang lebih luas. Kemudian ada influencer, tentunya untuk menyebarluaskan tentang agar diketahui banyak orang. Karena saja menggunakan request atau menggunakan tulis dan lain-lain. Kemudian ada investor. Untuk key activities yang pertama, menciptakan dan memperbarui resep sesuai tren kesehatan dan referensi pelanggan. Yang kedua, memasak dan mengemas makanan dengan standar kebersihan dan berkualitas tinggi. Ketiga, mengelola distribusi makanan agar sampai ke pelanggan dalam kondisi segar, melakukan promosi di platform online dan sosial media. Berikutnya, key resources. Dalam itu ada tim ahli gizi dan koki, jadi mereka bertanggung jawab untuk merancang dan menyiapkan menu yang sehat dan lezat. Yang kedua ada fasilitas dapur dan produksi untuk memasak dan mengemas makanan dengan standar kualitas. Dan yang ketiga ada platform teknologi yang berupa website dan aplikasi mobile yang andal untuk mendukung operasi dan interaksi pelanggan. Ada value propositions. Yang pertama ada makanan sehat dan siap saji. Jadi mengeluarkan makanan yang dirancang oleh ahli gizi dan koki untuk memberikan kombinasi optimal antara nutrisi dan rasa. Yang kedua ada kemudahan dan kenyamanan di pengiriman langsung ke rumah dengan makanan yang hanya perlu dipanaskan sebelum disajikan. Pada variasi menu, pilihan menu yang beragam dan berganti secara berkala untuk memenuhi berbagai preferensi dan kebutuhan diet. Ada fleksibilitas berlangganan. Jadi bisa memilih jumlah makanan per minggu, bisa jeda atau batalkan kapan saja, dan menu bisa diganti setiap minggunya. Berikutnya customer relationship. Yang pertama memberikan fleksibilitas dalam memilih jumlah dan jenis makanan saat sesuai kebutuhan pelanggan.
Kedua, menyediakan layanan pelangganan responsif untuk menangani pertanyaan dan masukan. Yang ketiga, menyediakan konten informatif tentang nutrisi dan gaya hidup sehat untuk memberdayakan pelanggan. Berikutnya channels. Pertama ada website. Website ini platform utama untuk pelanggan memesan, melihat menu, dan mengelola pelangganan. Itu ada aplikasi mobile, memungkinkan pelanggan untuk mengakses layanan dengan lebih mudah melalui perangkat seluler. Tiga, ada media sosial, pemasaran digital untuk menjangkau calon pelanggan dan membangun komunitas pengguna setia. Berikutnya customer segment. Pertama, ada individu yang sadar terhadap kesehatan mereka, yang mencari makanan bergizi dan seimbang untuk mendukung gaya hidup sehat. Yang kedua, ada profesional sibuk. Jadi ini untuk orang-orang yang pekerja kantoran, yang sangat sibuk dengan pekerjaannya. Jadi mereka menggunakan memesan gas box untuk memenuhi kualitas nutrisi mereka. Berikutnya ada pelaku diet khusus. Mereka yang mengikuti diet seperti keto, paleo, rendah karbohidrat, atau vegetarian. Empat, ada pelanggan langganan makanan sehat. Jadi mereka yang sudah terbiasa membeli meal plan atau healthy meal delivery dan mencari opsi baru atau lebih baik. Terakhir ada fitness enthusiast. Jadi orang-orang yang rutin olahraga dan memperhatikan asupan mikronutriennya untuk mendukung performanya. Berikutnya ada cost structure. Biaya bahan baku. Yang pertama ada biaya bahan baku. Itu pengeluaran untuk memperoleh bahan makanan berkualitas tinggi. Berikutnya ada operasional dapur dan produksi. Biaya yang terkait dengan fasilitas memasak dan tenaga kerja. Teknologi dan pengembangan platform dalam pemeliharaan dan peningkatan website serta aplikasi mobile. Yang keempat, pemasaran dan akuisisi pelanggan. Biaya untuk kampanye pemasaran dan promosi untuk menarik pelanggan yang baru. Yang terakhir ada kemasan untuk instant meal. Untuk revenue streams-nya yang terutama itu model berlangganan. Jadi pendapatan utama berasal dari pelanggan yang berlangganan paket makanan mingguan ataupun bulanan. Revenue stream yang kedua ada penjualan tambahan. Jadi kita menawarkan produk tambahan atau produk sampingan seperti cemilan sehat atau minuman untuk meningkatkan nilai pesanan, atau juga ini ya, suplemen. Itu tentang bisnis model canvas-nya. Berikutnya tentang analisis SWOT. Dimulai dari strength. Pertama, strength itu ada makanan sudah dimasak sepenuhnya dan hanya perlu dipanaskan. Yang kedua, pelanggan dapat memilih diet seperti keto, paleo, vegetarian, hypoprotein, dan lain-lain. Yang ketiga, menggunakan teknologi cold chain dan kemasan khusus untuk menjaga kualitas makanan saat dikirim. Yang keempat, UI atau UX situs dan aplikasi yang memudahkan pelanggan mengatur langganan dan memilih makanan. Untuk weakness-nya, yang pertama, harga yang cukup mahal dibandingkan dengan masak sendiri. Yang kedua, keterbatasan menu. Beberapa pelanggan dengan kebutuhan diet khusus, misalnya pelanggan memiliki alergi yang langka, mungkin masih merasa pilihan masih terbatas ya. Yang ketiga, tidak memiliki toko fisik yang bisa menjadi tantangan untuk menjangkau pelanggan yang tidak nyaman berbelanja secara online. Berikutnya, opportunities. Yang pertama, tren gaya hidup sehat. Yang kedua, berekspansi dengan menjual makanan ringan, sehat, minuman, suplemen, atau produk dapur, dan menawarkan konsultasi gizi. Yang ketiga, peluang untuk memperluas ke pasar internasional, terutama di negara maju dengan gaya hidup serupa. Yang keempat, bekerja sama dengan gym, aplikasi kesehatan, atau asuransi kesehatan sebagai bagian dari paket layanan. Berikutnya, untuk bagian threats, yang pertama, gangguan supply chain atau kenaikan harga bahan makanan atau logistik bisa mempengaruhi operasi. Yang kedua, standar kesehatan dan pelabelan gizi yang lebih ketat bisa menambah biaya dan kompleksitas operasional.
Untuk yang ketiga, dalam kondisi resesi, layanan premium seperti ini bisa jadi opsi yang dikorbankan konsumen. Berikutnya, Porter 5 Force Analysis. Jadi ada 5. Yang pertama ada rivalry among competitors, threat of new entrants, threat of substitute product, bargaining power of supplies, dan bargaining power of buyers. Pertama saya akan menjelaskan tentang rivalry among competitors-nya. Jadi ada pesaing bisnis meal ready to cook tidak begitu banyak, terutama di Bali, dan sulit bersaing apabila produknya mirip. Untuk threat of new entrant, modal untuk memulai bisnis ini cukup tinggi. Yang kedua, banyak bahan baku mudah untuk dicari. Yang ketiga, distribusi dan logistik dapat menjadi tantangan. Untuk bargaining power supply, yang pertama, banyak pilihan pemasok bahan baku seperti sayur, daging, dan bumbu. Dan harga bahan baku dapat naik tergantung musim dan kondisi ekonomi sehingga harga produksi dapat naik. Berikutnya, threat of substitute product. Alternatif seperti memasak sendiri atau langganan catering sehat bisa menjadi pengganti. Yang terakhir ada bargaining power. Jika produk unik atau eksklusif, daya tawar pelanggan berkurang. Misalnya jika bisnis menawarkan makanan dengan resep khas yang sulit ditemukan di tempat lain. Sekian video saya tentang penjelasan model bisnis saya. Terima kasih.